Sangar, benarkah Mil Mi-24 akan dibeli oleh Indonesia? Jakarta, Oktober 2025. Sebuah kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat pertahanan nasional. Dalam beberapa pekan terakhir, wacana mengenai pembelian helikopter tempur legendaris asal Rusia, Mil Mi-24, atau yang lebih dikenal sebagai tangki terbang, kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah pengamat militer, analis pertahanan, hingga media sosial ramai memperbincangkan kemungkinan hadirnya helikopter buas ini dalam arsenal TNI. Tapi, benarkah Mi-24 akan segera dibeli oleh Indonesia? Legenda dari Timur. Apa itu Mil Mi-24? Mil Mi-24 adalah helikopter tempur multiperan yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada era Perang Dingin. Ia bukan hanya dikenal karena kemampuan serangnya, tetapi juga kemampuannya mengangkut pasukan hingga 8 orang bersenjata lengkap. Kombinasi kekuatan daya gempur dan fungsi transport ini menjadikan Mi-24 salah satu heli tempur paling ditakuti di dunia. Dengan kecepatan maksimum 335 km per jam dan dilengkapi rudal anti-tank, senapan mesin berat, dan roket tak berpemandu, Mi-24 menjadi ujung tombak dalam berbagai konflik global, mulai dari Afghanistan hingga Afrika. Tak heran jika NATO menjulukinya HIN dan militer Rusia menyebutnya sebagai tangki terbang. Indonesia dan jejak helikopter tempur Rusia. Indonesia bukan asing dengan heli-heli tempur asal Rusia. Pada tahun 2003, Indonesia resmi mengoperasikan Mi-35P, versi ekspor dari Mi-24, sebagai bagian dari modernisasi alutsista. Mi-35P memiliki sistem avionik lebih canggih dan beberapa peningkatan dari Mi-24 klasik. Hingga hari ini, Mi-35P masih aktif digunakan oleh TNI Angkatan Darat dan pernah tampil dalam berbagai misi latihan hingga parade militer. Dari sini muncul pertanyaan, apakah Indonesia akan menambah armada heli tempur Rusianya dengan membeli Mi-24 secara langsung atau bahkan versi terbaru dari seri tersebut? Benarkah Indonesia akan membeli Mi-24? Meski ramai dibicarakan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia atau Kementerian Pertahanan terkait rencana pembelian Mil Mi-24. Sejumlah media spekulatif menyebut adanya komunikasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia, bahkan ada yang mengaitkan isu ini dengan upaya Indonesia mendiversifikasi sumber alutsista pasca dinamika embargo senjata dari negara-negara barat. Namun demikian, sumber terpercaya di lingkungan militer menyatakan bahwa pembelian Mi-24 belum menjadi prioritas utama. Fokus pemerintah saat ini justru sedang diarahkan pada pembelian heli baru dari Amerika Serikat, yakni Sikorsky S-70M Black Hawk, yang telah resmi dipesan sejak 2023.
Antara harapan dan realita, Mi-24 memang menawarkan keunggulan taktis yang tidak bisa diabaikan. Kemampuannya menyapu target darat sekaligus membawa infanteri, membuatnya sangat cocok untuk misi di daerah konflik seperti Papua atau kawasan perbatasan. Namun, pembelian Mi-24 bukan tanpa tantangan. Selain faktor usia desain yang sudah cukup tua, ada pula kendala geopolitik dan sanksi internasional terhadap Rusia yang bisa mempersulit proses akuisisi. Suku cadang dan pemeliharaan yang bisa menjadi rumit bila eskalasi geopolitik terus berlangsung. Keterbatasan anggaran yang membuat Indonesia harus lebih selektif dalam belanja alutsista. Apa kata pengamat? Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan Indonesia, LSPI, Kolonel Purnawo Hendro Wibowo, menilai bahwa Mi-24 tetap relevan jika digunakan sebagai platform pendukung pasukan darat di wilayah rawan konflik. Mi-24 adalah mesin tempur luar biasa, tapi membeli heli dari Rusia hari ini bukan sekedar keputusan militer, melainkan juga keputusan politik, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa jika Indonesia ingin meningkatkan kekuatan udara serang taktis, maka opsi pembelian Mi-35M atau Mi-28 Havoc yang lebih baru mungkin lebih masuk akal. Penutup, apakah Mi-24 akan mendarat di Nusantara? Untuk saat ini, kabar pembelian Mi-24 masih berupa spekulasi yang belum dikonfirmasi. Namun spekulasi itu cukup masuk akal, mengingat kebutuhan Indonesia akan alutsista yang bisa memperkuat daya gempur dan mobilitas di medan sulit. Entah sebagai tambahan kekuatan atau sekedar rumor panas, satu hal yang pasti, Indonesia terus bergerak menuju modernisasi pertahanan. Apakah tank berbang asal Rusia ini akan menjadi bagian dari babak baru kekuatan militer Nusantara? Kita tunggu saja manuver berikutnya dari Kementerian Pertahanan RI.